شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang mana sudah sepantasnya dengan nikmat-nikmat tersebut kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita sudah sama-sama mengetahui bahwasannya Ramadan 'alal abwab, ya. Ramadan sudah di depan kita. Tentunya apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut bulan yang begitu mulia ini? Sudahkah kita mempersiapkan hal tersebut? Ya. Apakah kita hanya berharap saja tanpa mempersiapkan untuk bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan itu? Sebagaimana ya kita nukilkan qala ba'dus salaf, ya, sebagaimana sebagian salaf mengatakan kanu yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbala Jadi para salaf, ya, mereka itu 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan, ya. Mereka berharap agar ketemu dengan bulan Ramadan. Thumma yad'una Allah taala 6 ashhurin an yataqabbalahu minhum, ya. Sebagaimana ini dinukil bahwasanya para salaf itu, ya, 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dijumpakan dengan bulan Ramadan tersebut. Adapun setelahnya, ya, mereka juga berdoa kepada Allah, ya, 6 bulan setelah Ramadan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana para salaf itu sangat bersungguh-sungguh, ya, berharap untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada poin yang ke-11. Pada poin ini berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa'lam rahimakallah, ya, dan ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, annahu laisa fi sunnati qiyasun, ya. Ketahuilah bahwasannya tidak ada kias pada sunnah. Adapun sunnah yang dimaksud di sini adalah al-aqidah. Wala tudrabu laha al-amthal, ya. Dalam perkara akidah kita tidak boleh, ya, membuat, ya, analogi, ya, membuat permisalan di dalam perkara akidah. Wala tuttaba'u fiha al-ahwa, dan tidak juga boleh, ya, dalam perkara akidah kita itu, ya, mengikuti hawa nafsu. Bal huwa tasdiq, akan tetapi, ya, dalam perkara akidah ini hanyalah pembenaran, ya,
tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembenaran atas apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin wala syarah. Nah, jadi tanpa menanyakan gimana dan bagaimana, dan tidak juga perlu dijelaskan bila kaif, ya, tanpa menanya bagaimana, wala syarah, tanpa juga penjelasan, wala yuqalu lima wala kaifa, dan tidak juga kita bertanya bagaimana dan mengapa dan bagaimana, seperti itu. Inilah perkara akidah, ya. Tidak ada kias dalam perkara akidah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam kitabnya Ushul Sunnah, ya. Adapun makna annahu laisa fi sunnati qiyas, tidak ada dalam perkara akidah itu qiyas, ya. Maknanya ialah al-ma'na hahuna annahu la ijtihada ma'an nas, ya. Bahwasannya dalam memahami sebuah nas yang sahih, ya, yang berkaitan tentang perkara akidah, maka tidak boleh di situ ada qiyas, ya. Wa innamal ijtihadu yakunu fin nas. Adapun ijtihad, ya, digunakan ketika kita ingin menentukan sebuah hukum yang sebelumnya tidak ada pada perkara-perkara kontemporer, ya, perkara-perkara baru, maka qiyas ijtihad di situ diperbolehkan. Adapun dalam perkara akidah maka tidak diperbolehkan. Contoh, ya, ketika di dalam hadis, ya, Nabi SAW katakan, yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili akhir, ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam hadis yang sahih, ya, Nabi katakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turun, ya, setiap malam ke langit bumi di sepertiga malam akhir, ya. Kemudian man yad'uni fa astajib lahu, dan siapa yang berdoa kepadaku maka Allah akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu, dan barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan ampuni. Sebagian orang, ya, mengatakan bahwasannya hadis ini, ya, tidak masuk akal, karena dia mengkiaskan, ya, ketika kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, ya, setiap malam Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir, maka ia katakan, ya, sebagian yang mengatakan, oh, ini tidak mungkin, ini berarti bukan turun, karena dia mengkiaskan, ya, kuasanya Allah dengan makhluk, karena ia mengatakan bahwasanya bumi ini kan bulan dan malam itu kan berganti terus, berputar. Maka ada yang meyakini bahwasanya ketika ayat ini diyakini berarti Allah tidak kembali, berarti tetap di bumi aja, kan seperti itu. Maka ini kesalahan, karena ia telah mengkiaskan Allah dengan makhluk. Karena yang diyakini dia yang seperti itu adalah makhluk. Adapun Allah, ya, Allah dengan maha kuasanya tentunya berbeda dengan makhluk. Maka orang yang mengkiaskan seperti ini adalah kesalahan, ya. Makanya dikatakan annahu laisa fi sunnati qiyas, ya. Ketika, ya, kita hanya meyakini bahwasanya Allah, ya, benar-benar turun, ya, tanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, ya, kulla lailatin ila sama'id dunya, bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia setiap malam, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ya, di sepertiga malam akhir. Itulah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita hanya mengimani, ya. Makanya
ketika kita mengimani ya sifat-sifat Allah ya kan di dalam pembahasan tauhid, maka kita nusbitu ma asbatahu Allahu wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala takyifin wala tamtsilin wala ta'tilin. Kita yang menetapkan sesuai apa yang datang kepada kita, sesuai nas, tanpa kita rubah maknanya, ya kan? Tanpa kita berikan ya, permisalan atau kita tolak sama sekali ya. Maka akidah kita seperti itu. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. As-sunnatu al-muradu biha huna, adapun sunnah ya yang dimaksud di sini adalah al-aqidah, yaitu akidah. Lianna hadzal kitab fi mawdhu'il aqidah. Karena kitab yang kita bahas ini adalah kitab yang membahas tentang akidah. Wal aqidatu hiya sunnah. Adapun akidah ialah sunnah ya. Ya, keyakinan kita, akidah kita adalah keyakinan yang diyakini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya wal aqidatu hiya sunnah. Adapun akidah ini adalah sunnah. Wa hadha al-kitab ismuhu Syarh Sunnah. Adapun kitab kita ini ya diberi judul Syarh Sunnah, yaitu penjelasan tentang sunnah, yaitu penjelasan tentang al-aqidah yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumiyat sunnah ya, diberi nama sunnah lianna sunnata hiya tariq ya. Sebagaimana juga sunnah ya adalah jalan ya. Sunnah adalah jalan, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Mengikuti cara beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal aqidatu tauqifiyun ya, tentunya juga perkara akidah adalah perkara tauqifiyun ya. Sebagaimana dikatakan juga ad-dinu tauqifiyun. Perkara akidah juga tauqifiyun ya. Kita tidak ya mengotak-atik dalil ya. Apa yang datang kepada kita seperti itu maka kita imani ya, perkara akidah seperti itu. Ketika Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya kita yakini aja bahwasannya Allah ya beristiwa. Itulah keimanan kita, tanpa kita tahrif ya, tanpa kita palingkan maknanya. Sebagaimana sebagian kaum muslimin di luar sana ya mengatakan istiwa huwa al-istila, istawa huwa istaula. Ini kesalahan karena ia mentahrif, merubah makna ya. Adapun akidah kita menerima. Inilah tauqifiyun ya. Tauqifiyun di dalam akidah. Dalil-dalil yang datang kepada kita yang berkaitan tentang akidah, kita tidak akan rubah ini. Jangan dikiaskan juga, tidak kita rubah, tidak kita otak-atik ya. Ini perkara akidah. Adapun yang boleh dikias-kiaskan itu perkara fikih, hukum. Ya, adapun perkara akidah tauqifiyun. Ya, dalil-dalil yang berkaitan tentang akidah udah kita terima secara sempurna ya, tanpa kita rubah-rubah ya. Bahkan ketika kita ingin merubahnya bisa saja ya, itu merusak makna aslinya. Seperti itu. Itulah bahayanya. Makanya kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah ya, kita mengimani sesuai apa yang datang kepada kita ya, dalil-dalil yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa kita rubah-rubah ya. Makanya ketika Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas rahimahullah ya, didatangi seorang ya, sa'ala rajulun al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala anil aqidah ya. Ya Malik Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika Imam Malik ditanya ya kan, wa kaifal istiwa? Wa kaifal istiwa? Ya, orang yang bertanya kepada Imam Malik tersebut bertanya kepada Imam Malik, bagaimana istiwa katanya. Maka perkataan Imam Malik inilah
yang menjadi kaidah kita ya di dalam memahami ya bab asma wa sifat ya. Inilah perkataan Imam Malik ya bin Anas rahimahullahu taala. Maka ketika ia ditanya oleh seorang laki-laki tersebut, ia katakan al-istiwa'u ma'lum. Adapun istiwa itu adalah sesuatu yang diketahui. Nah, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhulun. Adapun bertanya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu majhul, tidak diketahui. Kemudian Imam Malik katakan wal imanu bihi wajibun. Adapun beriman atas istiwanya Allah itu wajib. Ya. Was'alu anhu bid'atun. Adapun bertanya seperti ini, maka ini adalah perkara bid'ah. Inilah menjadi kaidah ya. Bagaimana kita mengimani ya asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, penjelasan Syekh la majala li ziyadati fiha abadan. Ketika kita katakan al-aqidah ia tauqifiyun. Aqidah ini perkara yang dogmatis, tidak boleh dirubah-rubah lagi ya. Begitu juga ibadah. Dalam ibadah kita juga tauqifiyun. Ya. Tauqifiyun artinya ya, kalau dalam ibadah ya, ada dalil kita kerjakan. Ya. Kalau tidak ada dalil, udah jangan dikerjakan. Ya, ada dalil kita bergerak dan mengerjakan. Tidak ada dalil maka sudah tinggalkan. Itu juga masalah al-ibadah. Al-ibadah tauqifiyun. Akidah juga tauqifiyun, jangan dirubah-rubah maknanya. La majala li ziyadati fiha. Tidak boleh ya dirubah-rubah, ditambah-tambahin ya. Madaruha ala ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi. Adapun ya perkara akidah ini ya, itu semua berpusat kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa man khalafa ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi fa innahu batilun wa dhalalun. Adapun yang menyelisihi ya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah kebatilan dan kesesatan. فهذا معنى قول الله وهذا معنى قول العلماء أن العقيدة توقيفي. Sebagaimana ini dikatakan para ulama bahwasanya perkara akidah adalah perkara tauqifiyun ya. La yadkhuluhal qiyas, di mana perkara akidah tidak juga boleh dimasuki di dalamnya al-qiyas ya. Li'anna al-qiyasa innama huwa fi masailil fiqh. Adapun qiyas ya itu hanya ada pada perkara-perkara al-fiqh. Hiya allati yadkhuluha al-qiyas. Disitulah al-qiyas digunakan ya. Qiyas digunakan pada perkara-perkara fikih, bukan pada perkara-perkara akidah. Wa hiya ahkamul halal wal haram. Yang berkaitan tentang halal dan haram. Amma masailul aqidah falaysa fiha qiyas. Adapun pada perkara akidah maka tidak ada qiyas di dalamnya. Wa inna ma hiya taslim. Perkara akidah kita ya menerima taslim. Wal inqiyadu lama jaa 'anillahi wa rasulihi min ghairi tadakhuli. Ya, kita menerima ya dan kita taat atas apa yang datang kepada kita ya, dari Allah dan Rasulnya min ghairi tadakhulin, tanpa kita rubah-rubah, tanpa kita campuri ya apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita rubah-rubah. Adapun pada perkara fikih ya silakan al-qiyas ya. Qiyas digunakan dalam perkara fikih, menentukan halal dan haram. Bagaimana menentukan hukum al-mukhaddirat ya. Apakah ada di dalam nas Al-Qur'an dan di dalam hadis yang mengatakan bahwasanya narkoba itu haram? Maka disinilah al-qiyas dibutuhkan ya. Al-qiyas dibutuhkan. Sebagaimana ya dalam fikih bagaimana kita menentukan hukum haramnya ya, narkoba? Maka digunakanlah qiyas ya, dikiaskan kepada ya, al-khamar, di mana khamar itu illahnya diharamkan karena memabukkan. Begitu juga ya, narkoba itu memabukkan, ya, membuat candu. Ya.
maka itulah diharamkannya al-mukhaddirat, narkoba. Tentunya hal ini digunakan pada perkara fikih. Adapun pada perkara al-aqidah maka qiyas tidak boleh digunakan. Kemudian perkataan Imam Al-Barbahari, qauluhu wala tattabi' wala tuttaba'u fiha al-ahwa, ya. Dan tidak boleh dalam perkara akidah itu, ya, diikuti dengan hawa nafsu. Ya. Yakni la yuqalu fil aqidati ma wafaqal hawa yu'khad. Dalam perkara akidah, ya, kita tidak boleh, ya, mengambil akidah, ya, ketika akidah tersebut sesuai dengan hawa nafsu kita. Wa ma khalafal hawa yurad. Adapun yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya maka ditolak. Tidak juga boleh seperti itu dalam perkara akidah. Di mana perkara akidah adalah perkara taslim, ya, tasdik. Akidah adalah perkara bagaimana kita menerima, ya, secara utuh, wa tasdik, dan pembenaran, ya. Meskipun masuk akal atau tidak masuk akal. Inilah perkara akidah. Wa ma khalafal hawa yurad. Karena ada sebagian orang, ya, mengambil akidah sesuai apa yang dia kehendaki, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Adapun yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya maka yurad, ditolak. Kama hiya tariqatu ahli dhalal. Sebagaimana ini adalah gayanya orang-orang yang sesat, ya. Ahli dhalal, orang-orang yang sesat seperti itu. Mereka hanya mengambil, ya, perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya. Adapun yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya mereka tolak. Walidzalika sammu ahlul ahwa. Maka ahlul bid'ah, ya, ahlul dhalal, ya, ahlul bid'ah, ahlul dhalal disebut juga dengan ahlul ahwa, ya. Mereka adalah orang-orang yang tunduk, ya, kepada hawa nafsunya, ya. Apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya maka ia tolak. Qala ta'ala, maka berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka apabila mereka tidak, ya, menerima seruanmu, ya Muhammad, fa'lam, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasanya mereka adalah pengikut hawa nafsunya. Huwa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapakah yang lebih sesat, ya, dari mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mereka orang yang paling sesat, ya. Mereka yang tunduk kepada hawa nafsunya, ya, mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan petunjuk yang datangnya dari Allah Ta'ala. Suratul Qasas ayat 50. Faman lam yusallim lil aqidati sabitah. Dan barang siapa dan siapa saja yang tidak menerima lil aqidati sabitah, ya, akidah yang tetap ini, ya, fil kitab wa sunnah, yang ada di dalam Alkitab wa sunnah, fahuwa innama yattabi'u hawa, ya. Maka ketahuilah bahwasanya ia adalah pengikut hawa nafsunya. Walidzalika yusamma ahlul bid'ah fil aqidah. Maka dikatakan juga ini adalah orang-orang yang melakukan bid'ah di dalam perkara akidah, ya. Karena ia tidak mau menerima, ya, apa yang telah ada, yang telah ditetapkan akidah tersebut yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ahlul ahwa li'annahum ittabi'u ahwa'ahum kama fil ayah, ya. Mereka juga dikatakan sebagai ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang tunduk kepada hawa nafsunya. Li'annahum ittaba'u ahwa'ahum kama fil ayah, sebagaimana mereka itu mengikuti hawa nafsunya, ya. Dan Allah katakan di dalam ayat, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang paling sesat, ya, mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan petunjuk yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian perkataan
Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, bal huwa tasdiq, ya, perkara akidah, ya. Pertama tadi tidak boleh kias, ya, enggak boleh juga diikuti dengan hawa nafsu. Adapun perkara akidah adalah perkara tasdiq, ya, pembenaran, ya. Kita hanya mengimani bi asari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan asar, dengan riwayat-riwayat, dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin wala syarahin, ya, tanpa kita menanyakan bagaimana, wala syarah, dan juga tanpa penjelasan, wala yuqalu lima wala kaifa, dan tidak juga kita katakan, ya, gimana dan bagaimana. Ya, perkara akidah adalah perkara di mana kita menerima secara sempurna tanpa kita tanyakan bagaimana, ya. Tidak kita tanyakan istiwa itu seperti apa, ya sudah kita imani al-istiwa, ya. Tanpa kita rubah juga al-istiwa sebagai istaula, ya. Al-istiwa dengan al-istila, ya. Tidak juga kita rubah, kita tahrif, ya, atau kita ta'til, kita tolak sifat Allah, atau tamtsil, ya, kita serupakan sifat Allah dengan makhluk, tidak juga. Atau takyif, ya, seperti tadi kita tanyakan bagaimana, tidak. Dalam perkara akidah kita terima secara sempurna, tanpa menanyakan, tanpa merubah, tanpa menolak, tanpa, ya, menyerupakan dengan makhluk, dan tanpa bertanya bagaimana. Ini perkara akidah. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah, ya. Bal huwa tasdiq bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ay taslimu li aqwali Rasulillah, ya. Perkara akidah adalah taslim, ya, kita menerima, ya, akidah ini kita terima secara sempurna, li aqwali Rasul, ya, sesuai dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi asma'illahi wa sifatihi wa umuril aqidah. Nah, kita terima akidah-akidah ini, ya, yang berkaitan tentang asma wa sifat, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, wa umuril aqidah, ya, dan perkara-perkara akidah bila syarahin, ya, bila syarahin, tanpa perlu penjelasan, ya, terima saja dulu. Yakni bila syarahin yukhalifu ma'naha sahih, ya. Karena, ya, kita ketahui kebanyakan mereka ingin menjelaskan akidah, akan tetapi, ya, ketika mereka jelaskan, maka merekalah yang merubah maknanya, makna sesungguhnya. Bila syarahin maksudnya, ya, tanpa penjelasan, yang mana penjelasan tersebut, ya, dapat merubah makna aslinya, seperti itu. Kalau istiwa, ya udah kita katakan istiwa, jangan dirubah dengan istaula. Ini merubah makna sahih, ya, merubah makna yang benar dengan istaula, seperti itu. Wa huwa syarahul ladzi yukhalifu madlulun nas, yaitu yang dimaksud tanpa penjelasan, ya, yaitu penjelasan yang menyelisihi dalil, ya. Dalil katakan, ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ya, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula, ya, ketika Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu, ya kan? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasanya Allah memiliki tangan, ya. Tentunya itu keimanan kita, ya, tanpa kita menanyakan bila kaifin, bagaimana tangan Allah, tanpa kita tanyakan bagaimana, tentunya. Wala tahrif, dan kita juga tidak, ya, merubah-rubah maknanya. Ya, sebagian, ya, mereka dari golongan Mu'tazilah, ya, Jahmiyah, Al-Asy'ariyah, mereka katakan yadullah. Yadullah di sini diartikan mereka apa? Al-Qudrah, kuasa. Ini merubah makna as-sahih. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengenal ini. Makanya kita nusbitu ma asbatahu Allahu ta'ala wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bila tahrif, ya, tanpa kita merubah-rubah ini maknanya. Yadun, ya udah yadun, tanpa kita artikan al-yad huna al-qudrah, kuasa. Ini kesalahan, ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti ini,
ya. Bila kaif, dan tidak pula menanyakan bagaimana tangannya Allah, ya. Kesalahan. Tanpa juga tamtsil, ya. Kita katakan kalau Allah punya tangan berarti sama dong dengan makhluk. Nah, tamtsil, karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah sendiri katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, kan? Inilah akidah kita. Wala ta'til, dan kita juga tidak menolak. Ada sebagian ya kelompok yang sesat ya, menolak sifat-sifat Allah. Ini juga kesalahan, kekeliruan tentunya ya. Akidah kita sangat jelas ya. Kita imani ya, karena kita yakini al-aqidah. Akidah ini tauqifiyun ya. Kalau datangnya kepada kita seperti itu, yaudah kita imani semua seperti itu tanpa kita rubah-rubah, tauqifiyun ya. Ya. Ketika Allah kata di dalam Al-Qur'an dikatakan yadullah fawqa aydihim, ya kan? Atau ketika di dalam Al-Qur'an dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita katakan iya, ada wajah ya, wajah Allah. Ya. Tentunya itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak boleh ya mengatakan kaif ya, bagaimana, itu juga tidak boleh, atau kita rubah wajah di sini dengan makna lainnya, tidak boleh ya. Akidah kita ya terutama pada asma wa sifat ya, di mana pembahasan asma wa sifat ini banyak sekali penyimpangan ya di kalangan kaum muslimin ya. Karena tidak memahami kaidah bagaimana kita ya memahami asma wa sifat dengan baik dan benar ya. Wa huwa asyarahul ladzi yukhalifu madlulun nas, yaitu penjelasan-penjelasan yang pada ujungnya itu ya menyelisihi ya nas itu sendiri gitu. Ya, ketika dikatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, nanti dirubah-rubah wajah di sini dikatakan zat. Nah, ini kan tahrif ya, merubah-rubah makna ya. Wa hadha intashara fil jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah. Dan ini ya menyebar di kalangan ya kelompok-kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, ya al-Asy'ariyah ya. Kaza'mihim anna al-murad bil yad, ya, sebagaimana anggapan mereka yang dimaksud dengan yad, tangan di sini ya, al-qudrah, yaitu kuasa. Wal muradu bil wajhi, adapun maksud dari wajah ya, ketika Allah katakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang dimaksud wajah kata mereka adalah az-zat. Wal muradu bil istiwa, nah, ini juga ini sering kali ya al-istila, nah, istaula, hada syarhun batilun, maka ditekankan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hada syarhun batilun, ini adalah penjelasan yang batil. Laisa hada huwa ma'na nusus, bukan ini yang dimaksud nas ya yang datang kepada kita ya. Nas itu tidak bermaksud seperti ini, makanya perkara akidah jangan dijelaskan, jangan dikiaskan. Kesalahan juga mengkiaskan kuasa Allah dengan makhluk. Dia seperti ketika Allah turun ke langit bumi ya. Yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya. Ia menyamakan ya, Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah ya Maha Kuasa atas segala hal. Ya kan? Maka dikiaskan kepada makhluk, ini adalah kesalahan. Hada syarhun batilun, ini adalah penjelasan yang batil ya. Laisa hada huwa ma'na nusus. Fa qauluhu bila syarahin. Ya, adapun perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bila syarahin, yakni bila syarahi batilin, yaitu tanpa penjelasan yang batil ya, penjelasan yang sesat ya. Ketika yadun dijelaskan dengan al-qudrah, ini yang bermasalah. Ama syarhuha bi makna bayani ma'naha as-sahiha fa hadha haqqun. Adapun penjelasan ya, penjelasan yang benar ya, menjelaskan bagaimana cara kita ya memahami ya,
tentang asma wa sifatnya Allah ya, dengan baik dan benar, maka penjelasan yang seperti itu adalah penjelasan yang sahih. Fahadha haqqun, maka ini adalah kebenaran. Baik. Ini pada poin ke-11 yang berkaitan tentang annahu laisa fi sunnati qiyas. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan buka tanya jawab para jemaah yang ingin bertanya, kita persilakan untuk bertanya. Taib, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya, sedikit lagi kita akan masuk langsung ke poin yang ke-12 ya. Perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ya, al-kalamu wal khusumat ya. Ya, kemungkinan di buku saya ini ada perbedaan ya. Anda juga lihat di beberapa buku ada fal kalam. Kalau di sini al-kalam. Nah, ini memang setiap cetakan kemungkinan ada perubahan sedikit ya. Al-kalamu wal khusumat, adapun ilmu kalam ya, banyak bicara ya, al-kalam wal khusumat, banyak khusumat ya, banyak berdebat ya, ya. Banyak berdebat, adu mulut, wal jidal ya, debat ya, al-khusumah wal jidal ya, satu makna, wal mira ya, adu argumentasi ya, al-mira. Nah, muhdatsun, ini adalah perkara muhdas ya. Ini adalah perkara baru ya. Ini enggak pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan zamannya para sahabat. Ya, ini muhdas. Yaqdahu syak fil qalb. Adapun ya, orang yang suka berdebat ya, berdebat, adu argumentasi, ini menimbulkan keraguan ya di dalam hatinya, ya kan? Yaqdahu syak fil qalb ya, ini menimbulkan keraguan di dalam hatinya. Wa in asaba sahibuhu al-haqq wa sunnah, meskipun ya orang yang seperti ini yang adu argumentasi ya, dia di atas al-haq, di atas kebenaran, dimenangkan atas hak ya, dan di atas sunnah ya. Namun ya perbuatannya seperti ini ya, debat-debat ya, ini menimbulkan keraguan di dalam hatinya ya. Sebagaimana ya dikisahkan ya, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala ketika ya didatangi oleh seorang ya yang ingin mendebat beliau ya kan, maka beliau katakan, sesungguhnya aku telah yakin ya, atas akidahku, kurang lebih seperti itu ya. Maka pergilah engkau ya, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang ragu, maka berdebatlah dengan orang yang ragu, seperti itu. Itu ketika Imam Malik ya didatangi oleh seseorang untuk diajak berdebat, dan Imam Malik enggak mau ya. Dan juga dikatakan bahwasanya Imam Malik ya ketika diajak debat ya kan, ada datang seorang laki-laki yang mengajak debat, maka dikatakan, kalaulah ya aku yang kalah, kata Imam Malik ya, maka aku harus bagaimana? Engkau harus ikut pendapatku, kata orang itu kan. Kalau kamu yang kalah ya dalam perdebatan ini ya, engkau harus ikut, aku ikut pendapatmu Imam Malik, seperti itu. Kalaulah kita berdua dan datang satu orang lagi ya kan, kemudian kita kalah dalam adu argumentasi, terus bagaimana kita? Maka kita harus ikut orang tersebut, kita berdua ikut orang tersebut. Maka kata Imam Malik, ya sesungguhnya ya agama ini satu, sedangkan aku lihat engkau berpindah-pindah ya, berpindah-pindah keyakinannya. Ini akibat apa? Banyak debat, debat sana, debat sini, debat sana, debat sini, dan ini tidak dikenal di kalangan salaf ya. Dan ini sangat dilarang. Bermajelis dengan ya orang-orang seperti ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana di dalam kitab ya, kitab Imam Ahmad bin Hanbal juga ya ditegaskan bahwasannya di situ wa tarkul khusumat ya,
Imam Malik juga mengatakan tinggalkan itu perdebatan, ya, berdebat, terutama berdebat dengan ahlul bidah, ya. Tinggalkan, karena kita dilarang juga untuk bermajelis dengan mereka. Wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa, dan tinggalkan bermajelis dengan ahlul hawa, ya, dengan orang-orang yang, ya, sebenarnya mereka itu berdebat bukan mencari kebenaran, alhasil mereka mencari pembenaran. Jadi percuma, ya, karena berangkat dari usul yang berbeda seperti itu. Jadi, ya, nasihat-nasihat para salaf, ya, imam-imam kita, ya, meninggalkan perdebatan, ya. Karena perdebatan itu pada akhirnya meninggalkan keraguan pada diri seseorang, pada hati seseorang, sehingga orang itu bakalan, ya, berpindah-pindah agamanya. Berdebat dengan ini kalah, ikut paham ini. Berdebat lagi kalah, ikut. Berpindah-pindah agamanya. Ini sangat tidak dibolehkan, ya, di dalam beragama seperti ini. Makanya Imam Syafi'i, ya, rahimahullah taala, ya, ma nadartu ahadan, ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah katakan, aku tidak pernah berdebat dengan seseorang, nah, wa a'lamu annahu muqimun bi bid'ati, dan aku tahu dia itu, ya, paten dalam kebid'ahannya, gitu. Memang dia ahlul bidah, gitu. Dia memang orang ahlul hawa, ya. Maka Imam Syafi'i enggak mau berdebat, percuma aja, gitu kan. Makanya ditinggalkan. Mana dhaltu ahadan, ya, fa a'lamu annahu muqimun bi bid'ati, ya. Dan aku ketahui bahwasanya dia itu muqim, ya, memang ahli, ya, dan memang menguasai kebid'ahannya itu, memang, ya, apa ya, orang yang bukan ahli lah seperti itu, ya, gembongnya gitu. Dan memang beliau ini paten ahlul bidah banget, gitu kan. Jadi tidak perlu, ya, debat-debat dengan mereka, karena pada ujungnya nanti, ya, bakal meninggalkan keraguan di dalam hati. Kita akan jelaskan sedikit, ya. Adapun penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhil umur, adapun perkara-perkara ini, ya, yang disebutkan tadi al-kalam, ya, banyak bicara tanpa dasar, ya, wal jidal, ya, berdebat, wal khusumat, ya, adu argumentasi, ya, dalam perkara-perkara akidah, ya, ini membuat keraguan, ya, allati hasalat bainal firaqi kullaha umurun muhdatsah, ya, sebagaimana ini terjadi pada firqah-firqah, ya, pada kebanyakan firqah, kulluha umurun muhdatsah, yang mana perkara-perkara ini, ya, debat-debat ini, ya, ini adalah perkara-perkara baru, ya, yang tidak dikenal di kalangan salaf, ya. Ya, biasa itu mereka sering ahlul bidah itu mengajak untuk debat terbuka, gitu, ya. Padahal sebenarnya yang mereka cari adalah pembenaran, bukannya kebenaran, seperti itu kan. Walladzi sabbabaha huwa ittiba'ul ahwa, ya. Dan adapun, ya, debat-debat seperti ini, ya, ini penyebabnya adalah karena mengikuti hawa nafsu. Wa man kana hawahu tabi'an lima jaa'a bihi rasul. Adapun ketika hawa nafsunya itu, ya, tabi'an, mengikuti apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yakunu 'indahu syak, ya, maka ia tidak akan ada keraguan di dalam hatinya, wala mira'un wala jidalun wala khusumah, ya. Adapun, ya, orang-orang yang meyakini, ya, ya, tidak mengikuti, tidak tunduk dengan hawa nafsunya, akan tetapi hawa nafsunya tunduk dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam hatinya tidak ada keraguan tentang akidah ini, ya, tentang akidah yang lurus, yang benar, yang jelas ini. Maka tidak perlu wala mira', ya, tidak ada perdebatan, ya, wala jidal, wala khusumah, ya, tidak ada. Orang pingin berdebat karena kita merasa yakin ini kebenaran yang kita yakini, ya, jadi tidak perlu kita berdebat-debat. Adapun mereka yang hobi debat-debat adalah mereka yang di atas keraguan, makanya suka ajak debat-debat, ya kan? Makanya mereka suka berdebat. Ini mereka di atas keraguan. Adapun kita yang, ya, kokoh di atas manhaj, ya, di atas akidah ini, ya,
maka kita ya tenang aja kan, nggak hobi kita berdebat-debat dengan orang. Adapun mereka sengaja memang ya memancing kita agar berdebat dengan mereka, karena sebenarnya mereka itu ragu dengan keyakinannya. Adapun kita yakin dengan akidah ini yang sahih, yang begitu jelas ya, yang dijelaskan para ulama-ulama kita ya, wadih, jelas sekali ya, maka kita tidak perlu ya adu argumentasi, berdebat-debat dengan mereka gitu. Li'annahu muslimun munqadun. Adapun ya kita ya orang-orang yang hawa nafsunya tunduk kepada apa yang datang dari Rasulnya, maka sesungguhnya kita adalah muslimun ya, orang yang menerima, kita terima semua akidah ini ya, kita yakini ya, tidak ada keraguan di dalamnya, munqadun ya, dan kita juga taat ya. Kita taat sebagaimana qala ta'ala, Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka apa yang datang kepada kalian dariku ya, berupa petunjuk, faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun, maka tidak ada ya rasa takut ya, khauf, alaihim, atasnya, walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih ya, surat Al-Baqarah. Faman ittaba'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yudhillu wala yashqa, maka ia tidak akan tersesat ya, wala yashqa, dan tidak pula ia sengsara. Hadza surat At-Taha. Baik, al-mas'alatu mas'alatu ittiba'. Kita ingatkan kembali ya, perkara akidah adalah perkara ittiba ya. Perkara akidah adalah perkara ittiba. Bagaimana kita hanya mengikuti ya, jangan dirubah-rubah, jangan dijelaskan ya sesuai hawa nafsunya, tidak. Ittiba udah, wal inqiyad ya, dan ya masalah akidah adalah masalah ittiba, mengikuti dan taat saja gitu, wa taslim lil amrillahi wa rasulihi, dan ya menerima atas apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, min ghairi jidalin ya, tanpa perlu berdebat-debat, wa mukhasamat, tanpa ya adu argumentasi, ma waqa'a ahlu dhalali bil khusumat wal jidal illa bisababi annahum lam yusallimu lillahi wa li rasulihi kama sallama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sebagaimana ini terjadi kepada ahlu dhalal, orang-orang yang sesat ya, bil khusumat ya, mereka memang senang untuk ya berdebat-debat, wal jidal illa bisababi annahum lam yusallimu lillah, ya ini sebabnya karena mereka tidak menerima semuanya ya perkara akidah ini ya, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ini ya ahlu sunnah wal jamaah ya, kita meyakini dan kita terima semuanya ya, tanpa kita rubah-rubah, tanpa kita tanyakan bagaimana. Baik, berhubung waktunya sudah habis, kita cukupkan di sini, akan kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.